Ultimatum Aji Santoso ke Dimas Derajat yang tajam dengan Timnas Indonesia tumpul di Persikabo 1973. Sadil Ramdhani merespons isu liar di sosmed Sabah Football Club tunggak gaji pemain selama 3 bulan. Piala Dunia U17 2023 Kapten Timnas U17 Brasil Vitor Reis akui tertekan dengan status juara bertahan. Jokowi senang Timnas U17 Indonesia amankan 1 poin dari Ekuador, pemain sudah mati-matian. Bima Sakti ungkap alasan tidak mainkan Amar Raihan Brkic di laga Timnas U17 Indonesia melawan Ekuador. Ultimatum Aji Santoso ke Dimas Derajat yang tajam dengan Timnas Indonesia tumpul di Persikabo 1973. Persikabo, Aji Santoso, menyadari bahwa ada perbedaan ketajaman antara Dimas Derajat saat berada di klub dibandingkan bersama Timnas Indonesia. Maka dari itu, Aji Santoso menuntut Dimas Derajat untuk segera mencari jalan keluarnya. Di Persikabo 1973, Dimas Derajat belum membuka keran golnya dari 11 pertandingan Liga 1 2023-2024. Sementara dengan Timnas Indonesia, Dimas Derajat lebih tajam. Dimas Derajat mencatatkan hat-trick ketika Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada leg I putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini nama Dimas Derajat kembali masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada medio November 2023 ini, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan tandang grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aji Santoso menambahkan, sejatinya Dimas Derajat mempunyai beberapa kesempatan untuk bisa mencetak gol di Liga 1 2023-2024. Akan tetapi, Dewi Fortuna belum berpihak kepada pemain berusia 26 tahun tersebut. Kini Persikabo 1973 yang mengoleksi 14 poin berada di urutan ke-17 klasemen kompetisi. Aji Santoso pun masih optimistis bahwa Persikabo 1973 bisa selamat dari jurang degradasi Liga 1 2023-2024. Sadil Ramdhani merespons isu liar di sosmed Sabah Football Club tunggak gaji pemain selama 3 bulan. Sabah Football Club baru saja mencatatkan kemenangan 4-1 atas Haiphong Football Club di Piala AFC 20230 2024. Pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani menyumbang 2 assist dalam laga ini. Dengan hasil itu, Sabah Football Club kini memimpin klasemen grup H dengan 9 poin. Pasca laga, Sadil Ramdhani mengaku masih terus berusaha meningkatkan diri meski berhasil berkontribusi menyumbang 2 assist. Sabah Football Club saat ini tengah diterpa isu kurang baik karena beredar isu penunggakan gaji. Di TikTok, beredar sebuah video yang menyatakan bila Sabah Football Club menunggak gaji pemain di tim U23. User TikTok tersebut mengklaim bila skuad Sabah Football Club U23 tidak dibayar gajinya selama 3 bulan yakni Juni, Juli, dan Agustus 2023. Di tengah isu tak sedap itu, di Liga Malaysia juga terjadi beberapa kasus penunggakan gaji pemain di Kuala Lumpur City, Kedah Darul Aman, dan Negeri Sembilan Football Club. Ditanya mengenai isu tersebut, Sadil tak bisa menjawab secara spesifik. Menurutnya, saat ini pemain hanya fokus untuk menampilkan performa di lapangan saja. Itu masalah penunggakan gaji bukan ranah saya, itu bukan hak saya untuk berbicara, kata Sadil. Mungkin lebih baik ditanyakan kepada manajemen karena saya sebagai pemain hanya fokus dalam tim, fokus dalam latihan dan pertandingan, apapun yang kami alami di luar lapangan, itu persoalan lain, tambahnya. Piala Dunia U17 2023 Kapten Timnas U17 Brasil Vitor Reis akui tertekan dengan status juara bertahan. Seperti diketahui, Timnas U17 Brasil memang dalam edisi Indonesia ini tampil sebagai juara bertahan di Piala Dunia U17.
Sebab mereka terakhir kali meraih gelar juara pada tahun 2019 dan 2 tahun lalu kompetisi tak digelar karena pandemi. Untuk itu, Timnas U17 berhasil pada ajang 2 tahunan ini tampil sebagai juara bertahan di edisi Indonesia. Dengan begitu, tim berjulukan Selecao tersebut saat ini berburu gelar juara kelima di Piala Dunia U17 2023. Tim asuhan Fally Pelaal akan memulai perjuangan di Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Iran. Jelang menghadapi Iran ini, bek asal klub Akademi Palmeiras mengaku bahwa dirinya dan para pemain dalam kondisi fisik yang bagus. Sebab para pemain sudah beradaptasi dengan maksimal dan siap menampilkan yang terbaik di laga perdana nantinya. Sang kapten itu mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya bakal memanfaatkan persiapan bagus yang telah mereka jalani. Lebih lanjut, pemain yang merupakan lulusan dari akademi klub milik legenda Brasil Ronaldinho tersebut mengaku bakal membuktikan tim bisa meraih kemenangan. Meski mengakui ia memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi Iran dalam laga perdana nanti. Vitor Reis tak bisa memungkiri bahwa ia dan rekan-rekannya yang tampil di Piala Dunia U17 2023 ini membawa beban besar. Sebab mereka tampil sebagai juara bertahan. Namun, ia pun tak ingin hal ini menekan para pemain sebab Brasil pun ingin bisa melangkah jauh di ajang ini. Oleh karena itu, para pemain akan menikmati pertandingan. Apalagi tim yang bakal tampil di Piala Dunia U17 2023 ini memiliki skuad yang berbeda. Sehingga para pemain diharapkan bisa menunjukkan permainan terbaiknya dan bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan. Sementara itu, melawan Iran memang akan menjadi ujian pertama Timnas U17 Brasil. Sebab Timnas U17 Brasil bakal menghadapi tim-tim yang tak bisa dianggap remeh dalam 2 laga lainnya. Mereka dinanti oleh Inggris dan Kaledonia Baru yang juga bergabung dalam grup C. Jokowi senang Timnas U17 Indonesia amankan 1 poin dari Ekuador, pemain sudah mati-matian. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia baru saja meraih hasil imbang dari Ekuador dengan skor 1-1. Pada kesempatan tersebut, Timnas U17 Indonesia sejatinya sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Arkan Kaka pada menit ke-22. Namun Ekuador menyamakan kedudukan berkat gol tandukan Ellen Obando pada menit ke-28. Daya juang pemain di lapangan inilah yang membuat Jokowi puas meski Timnas U17 Indonesia gagal meraih kemenangan. Presiden merasa senang skor berakhir seri walaupun kita harus berjuang mati-matian. Lebih lanjut, Jokowi memberikan apresiasi untuk pemain Timnas U17 Indonesia. Jokowi menilai semua pemain sudah menunjukkan penampilan apik meski sempat terlihat grogi sebelum laga dimulai. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia bakal melanjutkan perjuangannya di grup A pada tanggal 13 November 2023. Nantinya Timnas U17 Indonesia bakal dihadapkan dengan Panama. Jokowi berharap Timnas U17 Indonesia bisa meraih kemenangan saat melawan Panama. Ya nanti dengan Panama lah mudah-mudahan dapat 3 poin, tuturnya. Bima Sakti ungkap alasan tidak mainkan Amar Raihan Brkic di laga Timnas U17 Indonesia melawan Ekuador. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, akhirnya mengungkapkan tidak memainkan Amar Raihan Brkic dalam pertandingan melawan Ekuador. Kata Bima Sakti, Amar Raihan Brkic absen karena sakit. Sebelum pertandingan, pemain keturunan Jerman Indonesia itu sakit diare. Kondisinya tidak memungkinkan bagi Bima Sakti untuk memainkan Amar Raihan Brkic. Amar Raihan Brkic pun hanya duduk di bangku cadangan untuk melihat rekan-rekannya bertanding melawan Ekuador. Kata Bima Sakti, Amar Raihan Brkic masih beradaptasi dengan suasana di Indonesia. Maklum, pemain berusia 17 tahun itu datang dari Jerman dan belum pernah ke Indonesia. Sakit diare ini sebelumnya juga pernah dirasakan oleh Wilber Jardim. Saat tiba di Indonesia, pemain berdarah Brasil itu juga sempat merasakan diare. Sehingga kondisinya lemas dan tidak bisa ikut berlatih bersama Timnas U17 Indonesia. Perlahan-lahan Wilber Jardim pun sudah terbiasa dengan suasana di Indonesia. Bima Sakti berharap kondisi Amar Raihan Brkic bisa cepat membaik. Sebab,
Amar Raihan Brkic direncanakan akan bertanding membela Timnas U17 Indonesia melawan Panama. Timnas U17 Indonesia wajib meraih kemenangan atas Panama apabila ingin mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar.